bahwa Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwah, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam selama 950 tahun. Itu waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama beliau habiskan untuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam. Namun yang menerima hanya sedikit. Sebagian ulama mengatakan yang beriman terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 70 orang. Riwayat yang lain mengatakan 80 orang. Seluruhnya ini beliau dakwanya 950 tahun. Jadi yang ikut sedikit. Karena yang ikut sedikit, sedangkan mayoritas menolak risalah yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh untuk memeluk agama Islam. Jadi seluruh para nabi membawa satu agama. Seluruh para nabi membawa satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada agama lain yang dibawa oleh para nabi. Seluruh para nabi membawa satu agama, yaitu agama Islam. Kita sering baca di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam Abu Anbiya, bapaknya para nabi, memberikan wasiat kepada putra-putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam. Di nabi-nabi terdahulu membawa agama Islam, termasuk Nabi Nuh. Karena tidak ada lagi yang menolak, tidak ada lagi yang menerima dakwanya Nabi Nuh, maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Nuh, wa uhiya ilayya, diwahyukan kepada, wa uhiya ila Nuh, kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila Nuh annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah Ta'ala wahyukan, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya kaummu tidak akan ada lagi yang beriman. Artinya yang 70 atau 80 orang itu sudah tidak bertambah lagi. Percuma engkau mengajak kepada mereka, Allah sudah kunci hati mereka. Jadi hanya beriman 70 atau 80 orang, tidak mungkin lebih lagi. Makanya Allah Ta'ala yang kabarkan. Allah Ta'ala tahu. Pakai kata lan yu'mina, tidak akan mungkin beriman lagi. Engkau dakwah siang, malam, pagi, mengajak mereka untuk menerima agama Islam, Allah sudah menyatakan tidak akan mungkin mereka beriman. Lan yu'mina min qaumika illa man qad aman, kecuali yang telah beriman. Nah, mereka itu sudah tidak bertambah lagi dan tidak berkurang. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh, wasna' al-fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Allah perintahkan Nabi Nuh, buatlah kapal. Fulka di sini ada kitab kamus Al-Quran, judulnya Mu'jam Mufradati Alfazil Quran. Mu'jam Mufradati Alfazil Quran, disusun oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, pakar bahasa Arab, pakar bahasa Al-Quran. Beliau mengatakan al-fulku maknanya adalah safinah azimah, kapal yang besar. Jadi Allah perintahkan Nabi Nuh membuat kapal yang besar. Bi'ayunina, kalau kita artikan secara tekstual, artinya dengan mata-mata kami. Bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Nah, para ulama di dalam tafsir
kebanyakan mereka mentafsirkan bi'ayunina, artinya dengan perhatian kami, seperti disebutkan di dalam tafsir Jalalain yang disusun oleh Imam Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian di dalam tafsir Ibn Katsir juga artinya dengan perhatian kami. Di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang disusun oleh Imam Alusi Al-Baghdadi artinya dengan perhatian dan penjagaan kami secara sempurna. Kemudian di ayat yang lain ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari yang lahir 224 Hijriah meninggal tahun 310 Hijriah dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, tajri bi'ayunina, tajri bi'ayunina, kapal Nabi Nuh berlayar dengan bi'ayunina. Tekstual artinya mata-mata kami, tapi ditakwil oleh Sufyan ibn Uyainah artinya bi'amrina. Jadi kapal Nabi Nuh berlayar dengan perintah kami. Itu disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Di dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan lanjutan daripada bi'ayunina, Allah sebutkan wa wahyina, dengan perhatian kami dan dengan wahyu kami. Makna wahyu kami di sini disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Allah perintahkan malaikat turun ke dunia untuk mengajarkan Nabi Nuh cara membuat kapal. Jadi ajarkan bagaimana cara membuat kapal. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Allah Ta'ala yang wahyukan kepada Nabi Nuh cara membuat kapal. Itu arti biwahyina, dengan wahyu kami, atau wahyina, dengan wahyu kami. Dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan dibawa bibit satu tumbuhan oleh malaikat, kemudian diberikan kepada Nabi Nuh sebelum proses pembuatan kapal. Diperintahkan Nabi Nuh menanam bibit tersebut. Maka Nabi Nuh menanam bibit tersebut. Selama menunggu masa pertumbuhan dari bibit tersebut tumbuh besar menjadi pohon yang besar selama 100 tahun. Ketika pohon tersebut sudah berusia 100 tahun, diperintahkan untuk ditebang. Yaqta'u. Kemudian dari pohon tersebutlah dibuatlah kapal Nabi Nuh. Dari pohon tersebut dibuatlah kapal Nabi Nuh, dan proses pembuatannya memakan waktu 100 tahun. Jadi tumbuhnya pohon tersebut 100 tahun, proses pembuatan kapal juga 100 tahun. Itu dijelaskan oleh Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang disusun juga oleh Ibn Katsir, beliau mengatakan kutipan dari Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama salaf, mengatakan pohon tersebut adalah khasyabun min sajin. Itu kayunya berasal dari min sajin, kayu jati. Jadi kapal Nabi Nuh menurut Sufyan Ats-Tsauri dibuat dari kayu jati. Di dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibn Katsir juga meriwayatkan bentuk fisik dari kapal Nabi Nuh. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu disebutkan panjang kapal tersebut 2000 ziro. 2000 ziro jika dikonversi ke meter itu 960 meter. Panjang kapalnya 960 meter. Dia punya panjang. Lebarnya itu 1000 ziro. Kalau dikonversi ke meter 460 meter lebar. Jadi panjang 960 meter, lebar 460, ada yang mengatakan 480 lebar. Kemudian tinggi kapal itu 14,4 meter. Jadi bukan lumayan, memang sangat besar. Salasa tobaqat, kapal tersebut punya 3 tingkat, 3 lantai, 3 dek.
Dek atas, tengah, bawah. Yang paling di atas khusus tuyur, burung, jenis burung-burung semuanya di lantai paling atas. Di lantai kedua An-Nas, isinya manusia. Yang 70 orang itu atau 80 orang. Lantai yang paling bawah hewan-hewan. Dan ini kan diperintahkan oleh Allah mengambil hewan berpasang-pasangan. Tidak semua hewan dimasuk ke dalam kapal, tapi diambil setiap jenis hewannya, jantan dan betina, agar nanti bisa berkembang biak. Jadi masing-masing jenis hewan dibawa jantan dan betina. Begitu besarnya kapal tersebut yang dibangun oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mugrakun. Jangan engkau berdialog denganku lagi, kata Allah, tentang orang-orang zalim. Sesungguhnya mereka semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini informasi menunjukkan bahwa seluruh manusia di zaman tersebut, di saat terjadi banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang tidak naik kapal Nabi Nuh seluruhnya mati tenggelam. Karena Allah yang nyatakan innahum mugrakun. Sesungguhnya mereka, artinya mereka di sini yang tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh dan tidak ikut naik ke kapal Nabi Nuh, mereka semuanya mugrakun, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia punah. Seluruh manusia punah. Yang di kapal Nabi Nuh lah yang nanti asal usul manusia berasal kepada anak-anak Nabi Nuh yang pernah saya sebutkan, 3 orang tersebut, Sam, Ham, sama Yafes. Nah, ketiga-tiganya ini anak Nabi Nuh yang ada di kapal Nabi Nuh alaihi salam. Wa dzalika anna Nuhan alaihi salam lamma ya'isa min salahihim wa falahihim wa ra'a annahum la khaira fihim wa tawassalu ila aziyatihi wa mukhalafatihi wa takdzibihi bi kulli tariqin min fi'alin wal maghal da'a alaihim da'wata ghadab falabba Allahu da'watah wa ajaba tilbatah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad nadana nuhun fala ni'mal mujibuna wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam sudah putus asa terhadap kaumnya. Mereka tidak bisa lagi menerima kebaikan. Dan Nabi Nuh melihat memang tidak ada potensi kebaikan sama sekali kaumnya. Dan mereka terus-menerus mengganggu Nabi Nuh, melawan Nabi Nuh, dan mendustakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam dengan segala cara, baik dengan perbuatan secara verbal, dan juga hal inilah yang menyebabkan Nabi Nuh berdoa, da'a alaihim da'wata ghadab. Jadi bencana banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu permintaan Nabi Nuh. Di dalam bahasa Arab, hati-hati menggunakan kata doa. Kalau kita coba menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis Rasulullah SAW, doa dalam bahasa Arab artinya da'a. Da'a yad'u du'aan atau da'watan, itu artinya berdoa. Kalau kita ingin mendoakan seseorang kebaikan, maka yang kita gunakan huruf penghubung setelah kata kerja da'a adalah huruf lam. Huruf lam. Misalnya saya mengatakan da'autu laka, da'autu laka, ini sudah punya makna saya mendoakan kepadamu kebaikan. Paham ya? Da'autu
laka. Saya doakan kepadamu kebaikan. Tapi kalau setelahnya kata penghubungnya diganti dengan ala, da'autu alaika, maka artinya saya melaknat engkau. Jadi katanya sama, tapi kata penghubung merubah makna. Harfu jar namanya. Kalau kebaikan pakai lam, da'autu laka. Kalau doa yang sifatnya melaknat, sifatnya negatif, itu pakai ala, da'autu alaika. Itu harus diperhatikan, karena kadang-kadang dikirim WA, saya doakan engkau bib, da'autu alaik. Wah, itu dia melaknat saya itu. Ada kan WA dikirim, minta doanya, saya mengatakan begitu. Kemudian dibalas, da'autu da'iman alaika. Pakai daiman itu senantiasa. Artinya senantiasa saya melaknatmu. Padahal harus pakai lam, bukan pakai ala. Nah, di sini Nabi Nuh, Ibnu Katsir diceritakan, Nabi Nuh berdoa pakai apa? Da'a alaihim, bukan da'a lahum. Da'a alaihim da'wata ghadab. Nabi Nuh mendoakan keburukan. Tadi artinya bisa laknat, bisa artinya negatif. Nabi Nuh mendoakan kepada mereka, kaumnya, alaihim da'wata ghadab, doa yang sifatnya emosional, marah. Itu. Makanya pakai alaihim, bukan pakai lahum. Nabi Nuh yang minta kepada Allah. Allah sebutkan, walaqad nadana Nuh, sungguh, pakai kata tahqiq, sungguh Nabi Nuh berdoa meminta kepada kami. Fala ni'mal mujibun, maka kami adalah sebaik-baiknya yang mengijabah doa. Minta apa? Minta diturunkan itu musibah banjir. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, dan kami yang akan selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya serta pengikutnya minal karbil azim. Wah, Allah sebutkan peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh dengan kata al-karbil azim, bukan kabir tapi al-azim, di atas besar. Berarti dahsyat itu banjir itu. Banjirnya bukan satu tempat, satu negara, tidak. Banjir pada waktu itu di seluruh dunia. Dan airnya bukan saja dari langit, tapi dari bawah tanah juga memunculkan air, mengeluarkan air. Sehingga dikatakan di dalam kitab Ruhul Ma'ani, kalau hujan itu biasanya langit pertama dibuka oleh Allah, hujan turun. Hujan yang paling deras itu langit pertama. Tapi hanya sekali kejadian hujan turun 7 lapis langit. Itu di zaman Nabi Nuh. Makanya tidak ada daratan, seluruhnya tenggelam. Lautan sudah menyatu dengan air banjir. Dahsyat. Allah sebutkan karbil azim. Ini peristiwa yang sangat besar, kesulitan yang sangat besar, musibah yang sangat besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.